يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam menggapai ilmu, terjemahan dari kitab Al-Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Kita sampai di suatu permasalahan yang sangat relevan dengan kekinian. Dan apa yang beliau tulis nyata pada zaman ketika itu sekitar 1430-an Hijriah, atau bahkan mungkin dicetakan paling awalnya kitab ini terbit di tahun 1418 Hijriah. Sekarang 1443. Berarti berapa tahun kira-kira kitab ini berusia? 1443 dikurang 1418. Berapa? 20-an? Taib, kisaran 20-an tahun lalu lebih lah. Yaitu anggaplah kitab ini ditulis oleh penulis tahun 90-an, era 90-an. Yang di era 90-an itu kaset dan CD sudah ada. Kaset dan CD sudah ada. Nah, beliau membicarakan itu, tidak membicarakan MP3 karena nggak populer ketika itu. Ya, kita lihat apa yang beliau tuturkan perihal kaset, CD atau rekaman kajian. Jadi kajian ini kita judulkan dahsyatnya rekaman kajian. Ya, rekaman kajian itu dahsyat. Imma menjadi ladang ilmu yang sangat besar, imma menjadi ladang fitnah. Tapi kita nggak ngambil ladang fitnahnya, kita ambil ilmunya. Ya, kaset, CD atau rekaman kajian. Beliau bersumpah demi Allah, rekaman kaset, baik berupa tilawah, kajian dan lainnya yang bermanfaat, merupakan salah satu bentuk kenikmatan dari Allah. Lihat, beliau fokusnya di rekaman kaset, ketika itu kaset. Ya, tilawah, juga kaset kajian. Dan boleh anak sebutkan, kalau dulu jemaah-jemaah yang baru pulang umroh atau haji dari Mekah atau kemudian dari Madinah menuju Indonesia, sebagian dari mereka membeli satu album besar 30 juz. Biasanya kaset-kasetnya para masyayikh. Di antaranya orang tua anak, ayah anak. Ya, dulu ketika setelah pulang haji ataupun umrah membeli satu album besar, isinya kaset-kaset, 30 kaset tape, ya, tape. Itu Syekh Sudais dan Syekh Suraim. Syekh Sudais dan Syekh Suraim. Yang ketika itu yang lagi populer tahun 90-an, sangat populer beliau berdua itu. Bahkan dalam beberapa kesempatan Ramadan itu hanya beliau saja yang mengimami sepanjang 30 Ramadan, 1 sampai 30 atau 9 Ramadan.
Maka rekaman-rekaman beliau-beliau ini ketika itu sangat populer, dibagi-bagi atau diperjualbelikan. Begitu juga dengan para masyayikh lain yang sekarang sudah berusia sangat tua seperti Syekh Ali Al-Hudzaify. Tilawahnya itu sejak era 80-an, 90-an itu sudah populer di radio-radio kita. Syekh Ali Al-Hudzaify. Ya, dengan maqam ras tapi versi agak lembutnya. Pak, pernah dengar ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Pernah dengar? Kayak gitu mulai. Ya, sekarang beliau sudah sepuh dan sudah kurang kuat untuk baca panjang. Nafasnya tidak sepanjang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika itu diberilah itu album. Para tulabul ilm ketika itu mereka menyimak rekaman-rekaman kaset baik tilawah maupun ta'lim. Baik ta'lim di sini kaset muhadharah. Muhadharah itu kalau di kita tuh kajian tematik. Atau kaset-kaset rekaman durus. Durus itu kayak gini, kajian rutinan. Nah, durus kalau di sana atau di sana dimanapun namanya durus itu berkesinambungan, berseri-seri ya, dan kitab yang dibahas. Nah, di antara kaset yang paling populer untuk kajian terutama durus ilmiah secara rutin adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kaset beliau sangat-sangat banyak ketika itu. Bisa kalau dikumpulkan berjumlah sampai 3.000 atau 4.000-an seri. Misalnya membahas kitab Zad Al-Mustaqni' Fiqh Hanbali, suatu matan fikih Hanbali. Maka direkam juga oleh orang-orang, direkam dan suaranya jelas, versi jadul, jelas tapinya. Dari awal sesi sampai pertemuan sekian ratus, kerekam, terdata semuanya. Jadi kaset. Entah diperjualbelikan, entah dibagi. Itu era 80 dan 90-an. Nah, dari kaset tersebut, para tulabul ilm itu mereka menyimak. Biasanya mahasiswa-mahasiswa Madinah ketika itu, ya, menyimak kaset itu. Dars terhadap syarah terhadap Zad Al-Mustaqni' Fiqh Hanbali oleh Syekh Utsaimin dan syekh-syekh lainnya. Tapi yang paling menonjol ketika itu Syekh Utsaimin dari kaset-kaset yang ada ketika itu berkibar di ranah tulabul ilm. Dan kemudian akhirnya ditafrigh oleh para tulabul ilm. Ditafrigh yaitu ditekskan setelah tadi audio manuskripkan, ditekskan gitu, diskrip ya. Semua perkataan beliau di dalam kaset tersebut. Sampai 100 lebih kaset itu. Karena 100 lebih pertemuan. Nah, itu baru satu judul kitab yang beliau syarah. Sementara ada belasan bahkan puluhan kitab yang beliau syarah. Kalau antum pernah dengar kitab Al-Qaulul Mufid. Pernah dengar Al-Qaul Al-Mufid? Selentingan lah minimal. Syarah kitab Tauhid. Atau terjemahnya pernah lihat gak? Terjemahnya Syarah kitab Tauhid itu 2 judul besar. Terjemahan. Saya lupa apakah Pustaka Darul Haq atau mana. Bukan Darul Haq. Pokoknya adalah pokoknya. Pustaka kitab sunnah pokoknya. Syekh Utsaimin itu. Syarah kitab Tauhid 2 jilid besar. Itu judul asli di Arabiknya Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Ya, dan itu yang kita pelajari di Lipia selama 2 tahun pertama Fakultas Syariah 4 semester. Dan buku yang setebal itu mensyarah Kitab Tauhid dari awal sampai akhir, pada hakikatnya bukan tulisan Syekh Utsaimin. Melainkan durus beliau, kajian beliau seperti ini. Ya, kajian rutin beliau untuk Kitab Tauhid. Kemudian direkam dan disebarluaskan rekamannya alhamdulillah melalui kaset-kaset, dan kemudian para penuntut ilmu mereka mencatat apa-apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kaset tersebut. Sehingga kemudian mapan jadi tulisan-tulisan, bukan lagi suara, tulisan-tulisannya dengan tekstual, mentekskan suaranya Syekh Utsaimin tanpa alat, cuman tulabul ilm mereka mencatat sampai akhir. Bekerja sama untuk itu, atau murid-murid beliau rahimahullah. Maka dimurajaah oleh beliau, dilihat, diperiksa,
ya, ditashih sedikit, jadilah kitab. Ya. Dan itu banyak kitab Syekh Utsaimin, sangat banyak hasil dari tafrigh namanya. Tafrigh itu mentekskan ceramah. Begitu. Ya, banyak sekali. Itulah kenyataan yang terjadi di area di tanah Saudi Arabia di era 80 90. Ya, kalau sekarang mah nggak usah pakai apa? Kaset, nggak ada yang laku. Bahkan CD, compact disc pun atau DVD sekarang udah nggak laku. Sekarang pakainya apa? Tinggal download di internet dan kita bisa save di memori bergiga-giga dalam HP ini. Atau kita punya kuota dan kita bisa menonton di YouTube. Ya, seperti itu sekarang mekanismenya. Nggak seperti ketika itu. Mana yang lebih sulit? Tentu kaset lebih sulit. Karena antum harus nge-rewind lagi itu. Apalagi dulu Walkman kalau punya itu harus pakai baterai. Dan gitu Walkman-nya Aiwa lagi borosnya minta ampun. Ya kan? Dulu ada dulu Walkman tapi dia Walkman-nya nyunah. Namanya Sunni ya. Iya. Itu insya Allah 3 bulan dipakai itu udah amburadul itu. Walkman Sunni itu, Masya Allah. Iya, itu Salafi itu dia. Iya. Dulu harus rewind lagi untuk mengulang, dengerin. Tapi ajaibnya, rata-rata penuntut ilmu di era tersebut, itu lebih apa? Lebih mutqin. Mutqin itu apa? Lebih apa? Totalitas. Bukan tekun, bukan. Nempel. Totalitas. Mutqin itu mutqin, apa Indonesianya mutqin itu? Enggak. Ilmunya itu lebih mutqin, lebih meletok, melotok. Lebih melekat, lebih nempel, lebih ke bener gitu loh. Dibandingkan murid sekarang kenapa? Karena effort yang mereka keluarkan dan konsentrasi mereka lebih terjaga dibandingkan sekarang kita, beneran. Mereka itu menyimak kaset misalnya, beberapa penuntut ilmu misalnya mahasiswa Madinah, oke, kalau antum lihat, dan kita tidak meremehkan yang sekarang dibandingkan dengan yang era-era ketika itu, beda kualitasnya. Iya, bukan mahasiswa Madinahnya, di Libya, di lainnya, beda. Kenapa? Karena semakin zaman itu susah, justru kualitas itu semakin terjaga. Karena khawatir kehilangan kalimat sampai didengar benar-benar. Kalau sekarang kan ya, bisa sambil main HP, ada notifikasi, kemudian buka WhatsAppan dulu. Syekhnya ngomong dalam handphone, dianya sambil chattingan sambil dagang berapa harganya dan seterusnya. Bisa. Masuk nggak ilmu? Enggak, yang masuk apa? Duit yang masuk. Itu kita sekarang. Makanya keitqanannya, kemungkinannya, melotoknya itu beda antara dulu dengan sekarang, kecuali yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Saya mendengarkan Walkman yang ada speaker yang bisa keluar suaranya itu, ya, atau radio kecil atau gimana gitu, ya, setel kaset, kemudian mereka dengerin sambil nyimak, ya, nulis, mencatat dan seterusnya. Ketika itu, karena kalau misalnya luput, di rewind lagi, lama, ketiduran, ya rewind lagi, gitu kan? Seperti itu dahulu kala, pakai kaset. Kalau sekarang gampang, ikhwan. Apalagi pakai YouTube sekarang. Antum ketuk aja 2 kali bagian kiri, tek 5 detik sebelumnya atau 10 detik sebelumnya. Gampang sekarang. Tapi kegampangan tersebut justru tidak disyukuri. Pun kalau kita mengkonsumsinya, justru tidak menjadikan kita itu makin pintar. Karena gagal fokus dengan berbagai notifikasi. Itulah kaset ketika itu. Ya, kaset kajian ketika itu. Di pesantren kami dulu di Al-Irsyad. Kalau ya kita itu dulu nggak kenal compact disc, nggak kenal. Memang ada laboratorium ma'mal teknologi, memang ada, tapi kita memang nggak ngerti tentang compact disc, DVD apalagi nggak ngerti. Itu kan baru booming di Indonesia tahun 2004, 2005 itu baru booming itu ya. Tahun-tahun segitulah ya. Dan itu pun boomingnya bukan karena apa? Karena banyak yang jual DVD bajakan di stasiun.
makanya masyhur gitu. Tapi ketika kita sekolah kita nggak kenal ya gitu. Akhirnya beberapa asatidzah berinisiatif, udah ketika jam makan siang kaset kajian, beberapa ustadz kaset kajian itu di setel dan diperdengarkan ke seantero pesantren. Nah, iya. Itu tahun 99, ya, tahun 2000, awal 2000. Saking memang kita nggak ngerti, cuma taunya kaset aja dan kita dengerin di seantero kajian. Nah, ketika itu di antara kaset asatidzah yang di setel itu kasetnya Ustadz Yusuf Baisa waktu itu. Itu dengerin gitu. Ya kita yang tolib yang masih kecil yang agak bandel-bandel ya males dengerin. Tapi yang sungguh-sungguh mujtahid, yang kelihatan memang terlahir sebagai orang alim, ya, dilahirkan untuk menjadi orang alim, ya, itu dengerin di pojokan, di deket speakernya tuh, di pojokan asrama tuh dengerin gitu sambil tafakur gitu. Kita tuh dulu ngeliat nih, ini orang calon jadi ustadz nih, ya. Taunya yang jadi ustadz ana. Iya, mereka menempel di beberapa tembok kemudian sambil nyimak gitu dengerin, masya Allah, tekun banget. Itu tuh lah boleh ilmu ketika itu. Betul-betul menghargai, benar-benar menghargai. Itulah faedah dari rekaman, jemaah. Faedahnya, masya Allah. Zaman-zaman seperti itu. Dan juga di antara yang sangat berkesan di anak-anak nanti akan kita sebutkan apa yang dibahas oleh sang syekh di sini. Tapi Anda ceritakan juga zaman-zaman ketika itu kita menuntut ilmu yang mana zaman itu kita nggak kenal sama sekali dengan compact disc dan juga DVD, apalagi MP3 nggak kenal sama sekali. Nah, ketika itu diperbolehkan Walkman, punya Walkman boleh. Namun karena banyak disalahgunakan untuk mendengarkan kaset-kaset, ya, music oleh sebagian santri, ya, maka ya akhirnya di stop pembolehannya di tahun 2001, nggak boleh ada yang punya Walkman. Gimana punya Walkman? Kemudian beberapa santri nyimpennya padi, ya, gabah, iya, Dream Theater, ya, dan seterusnya. Akhirnya nggak boleh. Tapi kalau Anda ketika itu ada masa-masa alimnya, yaitu mengcopy kasetnya Syekh Suraim Sudais, Surat Ali Imran, masih ingat anak ketika itu mengcopy di tasjilat di laboratorium. Ya. Dan itu sangat berharga bagi anak itu kaset itu, Surat Ali Imran. Makanya Surat Ali Imran itu diantara surat yang berkesan buat hati anak. Karena ketika kelas 2 SMP itu sangat mengulang-ulang. Apalagi bacanya Syekh Sa'ud Asy-Syuraim, hafizahullah. Iya. Alhamdulillah. Di perjalanan kemudian, Anda baru tahu bahwasanya kaset-kaset yang banyak dari para ulama itu bisa dikonversikan ke audio MP3. Akhirnya Anda baru tahu MP3 kapan, ikhwan? Tahun 2005. Itu karena udah keluar pesantren, udah lulus. Tahun 2005 lulus. Di situ Anda baru menghirup napas di luar pesantren. Baru tahu dunia ketika itu. Ya, sebelumnya Anda cuma tahu jenggot dan celana tidak isbal, itu ada. Nah, akhirnya kita tahu dunia. Ya. Dan di Libya itu di maktabah. Ya, dan maktabah adalah tempat yang dianggap tempat yang di antara tempat yang paling Anda suka di Libya. Bahkan lebih menyukai maktabah dibandingkan kelas, ya. Di perpustakaan itu ada satu bilik, itu isinya adalah CD, MP3, banyak. Tersedia banyak sekali. Dan yang paling banyak itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Melihat itu orang banyak. Dan itu kurang laku oleh beberapa tulab. Banyak tuh. Yang ketika populer, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa fatwa Syekh bin Baz dan pelajaran majelis haram dan seterusnya. Kemudian yang juga banyak itu, yang banyak rekamannya Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid namanya. Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid yang beliau pengasuh website Islam Question and Answer, Islam QA, ya.
diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ulama Saudi masyhur, salah satu ulama senior juga, walaupun dipermasalahkan oleh sebagian pihak. Tapi ala kulli hal, ana termasuk yang banyak sekali menghabiskan waktu untuk menyimak durus dan kajian sejak 2006. Beneran, sangat-sangat banyak ana menghabiskan waktu mulai dari 2006 sampai sekarang. Sampai datang ke Sate Santri ini. Alhamdulillah, ana menyimak apa? Kajian kitab Zadul Mustaqni' yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dahsh, muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah, yang membahas di kitab Zadul Mustaqni' ini membahas kitab Al-Ila. Al-Ila ini salah satu kasus dalam masalah rumah tangga di Arab biasanya. Yaitu bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya untuk tidak menjima istrinya lebih dari 4 bulan, itu namanya ila. Ada di surat Al-Baqarah hukumnya. Kemudian setelah selesai itu sekitar 19 menit itu kajian, kemudian beralih ana pilih kajian kitab Dalil At-Talib, ya, karya Mar'i Al-Karami, Hanbali juga, itu dengan pembawaan dari Syekh Sami As-Suqair hafizahullah, salah satu murid dan juga sekaligus mantunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Di situ membahas kitab Taharah, tapi nggak sampai kemudian terpotong sudah sampai di sini. Alhamdulillah. Artinya sampai sekarang alhamdulillah termasuk orang yang sangat addicted dengan menyimak kajian para masyayikh. Alhamdulillah, dan itu sangat berpengaruh sehingga apa yang kita cerna gitu grow up dalam diri kita, tumbuh dalam diri kita, dan tercermin kemudian dari segi bahasanya, keilmuannya pada diri kita. Karena sebagaimana dikata, you are what you eat, you are what you listen, you are what you see, gitu kan? You are what you read. Sebenarnya apa yang kita konsumsi, maka itulah refleksi diri kita insyaallah ke depannya. Ya begitu. Ya, jadi pembahasan seperti ini Anda memiliki cukup atau katakanlah sedikit khazanah pengalaman dalam masalah ini. Ya, dan semoga pengalaman Anda ini menginspirasi antum semua dan juga siapapun dari ikhwan yang menyimak, bahwasanya menyimak kajian-kajian dan rekaman dari para masyayikh atau asatidzah kalau memang nggak bisa bahasa Arab, itu sangat efektif dan sangat berpengaruh terhadap diri kita, bahkan terhadap kehidupan kita, bahkan kadang terhadap rumah tangga kita, karena kadang-kadang dikaji adalah ilmu tentang fiqhul usrah, fikih tentang pernikahan, ahwal syakhsiyah dan seterusnya. Ya, tapi Anda lanjutkan dulu. Ya, jadi rekaman kaset ini merupakan salah satu bentuk kenikmatan dari Allah Ta'ala. Beliau waktu nulis ini belum tahu kalau nanti akan ada MP3, belum tahu. Tapi kebanyakan kita menyia-nyiakannya. Penyebabnya adalah ketidakpedulian kita dalam mengatur waktu. Itu dia. Makanya jangan mengira bahwa saya menyimak rekaman itu nggak butuh aturan waktu. Butuh ngatur waktu, dan Ana udah berkali-kali disebutkan kepada antum. Minimal misalnya anggaplah 3 kajian sehari. Atur waktunya. Kira-kira kapan, jam berapa antum bakal menyimak itu. Ya. Pada awal pembahasan telah dikemukakan riwayat dari kaum salaf di mana mereka mengatakan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Iya, betul. Tetapi pada zaman kita saat ini, di mana teknologi sudah semakin maju dan berkembang, ilmu itu datang dengan sendirinya, bukan didatangi. Terlebih antum misalnya subscribe channel-channel asatidzah, dan kemudian antum tekan lonceng, dan antum pilih all, yang semuanya, semua diloncengin itu. Maka setiap channel-channel itu menelurkan dan menerbitkan video, ada notifikasi. Itu ilmu datang ke antum. Masya Allah. Ilmu datang. Maksud kami di sini saat ini ilmu mendatangi kita melalui rekaman, baik berupa kaset, CD, atau rekaman yang bisa di-download secara bebas di internet. Yang semua itu bisa membantu seorang penuntut ilmu untuk belajar. Orang-orang yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut mengatakan bahwa rekaman tersebut sangat bermanfaat. Saya, penulis sendiri, pun telah memanfaatkan kenyamanan tersebut. Ya, mungkin ketika itu sudah ada MP3 mungkin ya. MP3 sudah ada sebenarnya dari tahun 90-an, cuman kita aja yang ketinggalannya. Dan sungguh saya telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Saya menyampaikan hal ini sebagai bentuk tahadduts bin ni'mah, itu dia. Ana menyampaikan kepada antum kisah-kisah ana pribadi itu sebagai tahadduts, karena nikmat sekali ya Allah. Ini nikmat sekali kita menyimak ilmu-ilmu ini. Jadi ini ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah, bukan karena kesombongan.
Imam As-San'ani menyebutkan dalam manzumah terkait masalah haji, beliau berkata, "Wa man lam yujarrib laisa ya'rif qadrahu fajarrib tajid tasdiq ma dzakarna." Siapa saja yang belum pernah mencoba, ia tidak akan tahu manfaatnya. Cobalah, niscaya Anda akan dapatkan apa yang telah saya sebutkan. Itu yang berulang-ulang Anda contohkan dalam satu hari, sediakan 3 MP3 atau video atau 3 sesi kajian. Nggak apa-apa, yang kajian 20 menitan nggak apa-apa. 20 menit pagi hari sebelum berangkat kerja. Dengerin. 20 menit mungkin di siang hari pas coffee break atau pas jadwal makan siang. Kemudian di malam hari mungkin sebelum beranjak tidur. 20 menit. Rutinkan dulu deh itu coba. Maka siapa yang belum pernah mencoba, dia nggak mengerti kadarnya. Tapi bagi yang sudah mencoba, dia akan mengerti efeknya insya Allah. Efektivitas itu akan terasa ketika rutinitas itu dilakukan. Tapi kalau cuma sekali, 2 kali selesai, maka efektivitasnya itu nggak ada. Nggak kerasa. Paling cuma sensasi belaka di awal mula, habis itu nggak ada lagi isinya. Maka rutinkan walaupun sedikit. Ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Yaitu amalan yang paling Allah cintai adalah yang continue, konstan walaupun sedikit. Ya, sedikit tapi konstan itu namanya istiqamah. Tapi kalau menggunung namun hanya sementara, maka ini bukan istiqamah. Ini munqati' namanya, terputus, maqtu'. Bukankah termasuk nikmat Allah ketika ilmu selalu menyertai Anda dalam perjalanan? Masya Allah. Ketika berbaring di atas tempat tidur dan ketika duduk di depan meja makan, Masya Allah. Lihat, jika seseorang mau mendengarkan rekaman kasetnya dengan seksama dan dia mengatur waktu untuk mendengarnya pada saat dalam mobil, saat bekerja, saat di rumah, maka tentu yang dengan demikian ia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Wallahi, manfaatnya sangat banyak. Tapi di antara kajian Anda yang paling tertua, walaupun ini sangat mudah belia kajiannya sebenarnya, adalah kajian kitab Tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir. Dan itu dia yang terakhir, sesi terakhir itu dikaji kemarin di Masjid Nurullah Kalibata City. Itu sesi ke-200 sekian. Sesi keberapa itu? Anda juga lupa ya, kawan. Sesi keberapa terakhir itu? Itu kemarin, Ahad kemarin, sesi ke 215 membahas surat An-Nisa 34 sampai 35. 215. Berarti sudah terjadi 215 kali kajian kitab Tafsir Al-Aisar karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Alhamdulillah. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2014. Sejak tahun 2014. Nah, ada memulai alhamdulillah biiznillah taala memulai kajian kitab Tafsir Al-Aisar di tahun 2014 itu berangkat inspirasi dari kajian yang Anda dapat secara dari YouTube. Dimulai dari itu. Yaitu sebabnya Anda ceritakan saja. Kalau misalnya Anda berangkat kuliah, Anda pakai headset terus kemana-mana, pakai headset. Menyimak kajian. Nah, Anda pengen nyari kajian tafsir. Dan ketika itu Anda sedang berminat untuk mendalami ilmu tafsir. Berminat mendalami ilmu tafsir dan mau tahu tafsir, salah satu kitab tafsir itu Tafsir Al-Baydawi. Ya. Namanya Anwarut Tanzil. Karya Imam Abu Abdullah Al-Baydawi rahimahullah, salah satu ulama Syafi'i. Tapi akidahnya Asy'ari tulen, ya. Makanya dalam tafsirnya itu ada beberapa hal yang dikritisi oleh sebagian ulama Ahlussunnah. Maka Anda cari Tafsir Al-Baydawi dan Anda filter searching di YouTube tersebut this week atau this month, bulan ini atau pekan ini ada nggak yang mengkaji dari para ulama Tafsir Al-Baydawi dan diupload di YouTube. Itu awal-awal 2010 atau 2010-an kemarin kan, itu kan booming YouTube ketika itu mulai. Maka Anda temukan kemudian ada seorang syekh namanya Syekh Abdurrahman Asy-Syihri. Nama syekhnya Syekh Dr. Abdurrahman Asy-Syihri. Sekarang sudah profesor. Beliau kemudian, ya Anda klik videonya dan Anda dapatkan Masya Allah. Ini kajian rutin lagi. Berlanjut di Saudi Arabia. Di daerah Riyadh kalau nggak salah. Nah itu Anda mulai mendengar, menyimak. Satu sesi ketika itu satu sesi sampai 1 jam 30 menitan. 1 jam 30 menitan.
Maka Anda mulai menancapkan diri, Anda harus rutin menyimak kajian ini harian. Walaupun kajian ini mungkin pekanan, tapi karena udah beragam sesi Anda baru tahu, maka Anda mau rutin dengerin ini dan bisa berulang-ulang dengerin ini. Dimulai dari surat Al-Fatihah, bahkan. Dimulai dari surat Al-Fatihah. Anda simak di berangkatnya Anda naik Kopaja dan Metro Mini. Ya. Tapi sekarang kok nggak ada Kopaja dan Metro Mini? Kemana ya mereka? Kemana mereka? Ada yang tahu ya, kawan? Sudah pensiun mungkin? Baik, mungkin udah usia udah 60 ke atas mungkin ya. Nah, Kopaja dan Metro Mini. Kopaja T57 namanya. Metro Mini kalau nggak S75 atau Kopaja P20. Nah, itu masih ingat itu. Itu orang harian ya, gimana nggak ingat ya. Atau kadang-kadang naik sepeda ke kuliah dari Kalibata ke Lipia itu naik sepeda. Ya, oh, zaman-zaman itu orang nggak ada kepikiran punya motor, nggak ada. Maka Anda dengarkan itu. Setiap hari pergi menuju Lipia, dan ketika itu juga Anda dagang. Alhamdulillah waktu di Fakultas Syariah Anda dagang. Dagang gorengan, pepes, dan nasinya. Sehingga ketika berangkat kuliah syariah itu, dari rumah, Anda bawa tas ransel biasa, bisa kitab-kitab Fathul Qadir, Bidayatul Mujtahid, kitab-kitab berat, besar. Kitab-kitab ulama. Sambil dengerin kajian kitab, dan sambil nenteng apa? Nenteng gorengan, dan juga lauk pauk. Itu untuk Anda jual di kelas. Atau Anda titipkan juga sebagian di kantin kampus. Itu kehidupan Anda ketika itu. Dan Anda dapat penghasilan. Bahkan Anda dulu jualan coklatos juga di kampus. Iya. Ajib kan? Jualan coklatos tapi bisa jadi ustadz. Makanya kalau antum mau jadi ustadz, jualanlah coklatos. Iya, coklatos ya. Yang kecil-kecil, yang remeh-remeh jualan apa? Coki-coki. Coba aja. Ya. Antum ditanya sama orang tua, kok sekarang jualan coki-coki? Insya Allah supaya jadi ustadz, bu, gitu kan. Iya, itu khurafat itu, ya. Tapi itu yang terjadi ya, kawan. Lu nyari-nyari duit seperti itu, nyari duit, nggak rely on parents, nggak bergantung pada orang tua. Sekaligus sana ngajar juga pas sore hari setelah kuliah, ngajar di Nurul Fikri English Course, ya. Di hari-hari begitu sibuk ketika itu. Sampai sekarang pun masih sibuk, alhamdulillah. Maka itu membangun kemudian keinginan betul-betul untuk mendalami tafsir, dan semakin mendalami sampai mengenal kemudian beberapa kitab-kitab tafsir yang dibahas sering di dalam kajian tersebut. Karena kitab Anwar Tanzir karya Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman Asy-Syihri ini, itu sebenarnya kitab Al-Baydawi ini adalah ringkasan dari 3 kitab. Ya, 3 kitab. Yaitu dari kitabnya tafsir Az-Zamakhsyari, seorang ahli tafsir tapi mazhab akidahnya Mu'tazilah. Ya. Juga tafsir Ar-Raghib Al-Asfahani, dan juga yang tak kalah fenomenalnya, bahkan ini sangat fenomenal, yaitu kitab At-Tafsir Al-Kabir karya Fakhrur Razi. Dari Fakhrur Razi, Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari ini, Asy'ari Tulen, itu memiliki kitab yang memang sebenarnya luar biasa tafsirnya. Namanya Tafsir Al-Kabir, kadang disebut juga Mafatihul Ghaib. Dan ketika dinamakan Mafatihul Ghaib, banyak para ulama mengkritisi penamaan tafsir ini. Karena Mafatihul Ghaib itu apa? Arti apa? Kunci-kunci gaib. Ini sesuatu yang tidak layak kalau misalnya dijadikan nama kitab. Makanya sebagian merubahnya dengan namanya Tafsir Ar-Razi atau Tafsir Al-Kabir. Anda punya Tafsir Ar-Razi ini sekitar 30 jilid. Dan itu Anda beli di salah satu pedalaman daerah Kuitang. Ya, Buyung masuk lagi ke dalamannya tuh. Dalaman, Anda naik ojek pas lagi ini, terus ngeliat ada toko buku dan flash gitu, ngeliat ada Tafsir Al-Kabir kelihatan gitu. Anda bercita-cita segitu, ya Allah, Anda pengen membeli kitab itu, ya Allah, berikan Anda uang. Akhirnya suatu ketika Anda dapat rezeki, Anda beli itu. Dan Anda dapatkan, Masya Allah, panjang tafsirnya. Panjang banget tafsirnya, Masya Allah. Sampai sebagian ulama, diantaranya Abu Hayyan atau selainnya, menyatakan bahwasanya Tafsir Ar-Razi fihi kulli syai' illa tafsir.
Kabarnya. Tafsir Ar-Razi, di dalam kitab Tafsir Ar-Razi itu segala sesuatu itu ada kecuali tafsir. Semuanya itu ada dibahas kecuali tafsir. Ya ini hulu sebenarnya, ini terlalu ya. Tapi saking apa? Saking pernak-perniknya sangat banyak, terlebih bahasa-bahasa mutakallimin dan filsafat di dalamnya. Ya. Maka mulai kemudian Anda karena MP3 ini, karena dengerin kajian ini. Anda nggak pernah hadir kemudian di Saudi menyimak Syekh, nggak pernah, tapi nyimaklah MP3. Dan boleh jadi seseorang lebih dalam dia menyimak MP3 atau video, bisa mengulangnya, mencatatnya lebih dalam dibandingkan sebagian yang mungkin hadir tapi hanya selesai hadir, udah selesai. Karena sebagian dari tulabul ilm itu mereka yang penting hadir. Bahkan sebagian berbangga dengan saya muridnya Ustadz Kibar, saya muridnya Ustadz Fulan. Tapi hanya ikut kajian pekanan dan sudah menobatkan diri sebagai murid terdekat. Padahal mungkin kalau ditanya hafalan, nggak ada hafalan. Jadi inti ilmu itu sebenarnya apa gitu loh. Yang penting kita tuh yang penting apa? Faham ilmu ini. Kita amalkan itu. Klaim itu urusan nanti. Dianggap atau enggak itu urusan gampang. Tapi yang penting ilmunya faham apa enggak. Maka mulai dari itu kemudian dari kitab Tafsir Al-Baydawi tersebut akhirnya terinspirasi kemudian pengen membahas tafsir. Maka mulailah di salah satu masjid di Jakarta Selatan. Masjid Nurul Islam, Rawa Bambu ketika itu. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan untuk mengadakan kajian kitab tafsir atau Aisar Tafasir di situ. Itu sempat berpindah-pindah sampai sekarang Alhamdulillah di Masjid Nurullah Kalibata City. Itu sebabnya itu. Alhamdulillah. Maka menyimak MP3 atau kajian atau video dan menancapkan diri rutin di situ, itu memiliki efek yang tidak ringan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh. Iya. Makanya sejak 2013, Alhamdulillah Ana mengorbitkan channel. Apa nama channelnya? Nama yang biasa antum tahu ya. Apa nama channel Ana? Coba sebut. Iya. Tiap pekan hadir tapi setega itu nggak mau nge-like, nggak mau subscribe. Iya. Itu kan nggak tahu ini penyakit atau apa ya. Tiap pekan memang datang alhamdulillah tapi untuk subscribe nggak mau. Iya, ayolah. Maka oleh karena itu kenapa Anda sangat berhasrat untuk merekam kajian demi kajian? Karena inspirasi dari para ulama dan asatidzah ini. Di antara ulama yang menginspirasi Anda untuk betul-betul merekam kajian demi kajian adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah orang yang sangat berhasrat mengajar karena mengikuti bagaimana jejak gurunya yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang betul-betul getol mengajar. Maka direkam itu kajian-kajian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, sampai dihikayatkan bahwasanya saking Syekh Utsaimin itu nggak mau meninggalkan faedah begitu sia-sia saja, sampai ketika beliau berangkat pulang ke rumahnya, ada recorder di tangan beliau karena orang meminta fatwa dan beliau kemudian menjawab fatwa itu dengan recorder juga, sehingga silahkan sebarkan ini semua, akan bermanfaat insyaallah. Sampai kayak gitu, saking getolnya pengen menyebarkan ilmu. Karena boleh jadi di tahun misalnya 2015 kemarin, yang mungkin nonton video paling cuma 40-50 orang. Boleh jadi di tahun 2020, Allah Ta'ala mungkin jadikan 2000 bisa aja, dan itu bermanfaat untuk sebagian orang. Begitu. Ya, jadi manfaatkan ikhwas sekalian, dan jangan terperdaya dengan sebatas banyaknya yang nge-like, banyaknya yang nonton. Ilmu itu bukan sebatas seberapa banyak orang yang nonton dia, atau mereka. Tapi seberapa antum butuh kepadanya, walaupun yang nonton sedikit. Tapi kalau antum melihat ini ilmunya deras, banyak faedahnya, bisa antum catat, bisa antum masukkan ke qalbu, bisa antum hafalkan, bisa antum amalkan, maka itu jauh lebih baik daripada sebatas antum terperdaya dengan menghitung berapa banyak yang nonton. Jangan terperdaya dengan itu. Di antara buktinya ini ada channel namanya Ad-Durus Al-Ilmiyah bi Unaizah. Ya, Ad-Durus Al-Ilmiyah bi Unaizah. Itu pelajaran-pelajaran ilmiah di kota atau kabupaten Unaizah. Dan itu kabupaten tersebut, itu Unaizah itu tempatnya Syekh Utsaimin. Unaizah itu tempatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang dulu tempatnya Syekh As-Sa'di rahimahullah sebelum Syekh Utsaimin. Maka di Unaizah tersebut murid-muridnya berapa murid Syekh Utsaimin mengajar di situ.
Yang tadi Anda sebutkan, Syekh Abdurrahman Ad-Dahash dan juga Syekh Sami As-Suqair. Itu kitab-kitab yang dibahas, rata-rata kitab fikih Hanbali ya, ada beberapa kitab. Anda sampai hafal itu apa yang dibahas. Al-Usul wal Qawaid Al-Jamiah karya Syekh As-Sa'di dibahas. Tafsir As-Sa'di dibahas. Kemudian tadi Dalil Talib dibahas. Zadul Mustaqni' dibahas. Bulughul Maram dibahas. Kemudian kitab Alfiyah bin Malik dibahas. Tafsir Jalalain dibahas di channel tersebut rutin tiap hari itu selalu ada yang upload. Syekh-syekh itu juga. Dan ketika Anda mendengar penjelasan di antara Syekh Sami As-Suqair misalnya terhadap suatu kitab, satu sesi aja, antum mendapatkan ilmu itu seperti satu kampung. Banyak banget ilmunya keluar itu. Tapi yang nonton berapa? 20, 30. Kemudian kalau melihat ke safhat lain, ke channel lain, ke qanat lain, mungkin bahkan qanat ustaz-ustaz kita, bukan berarti ini jelek. Antum berarti ketika live yang nonton berapa? 200, 300, 500, bahkan ada yang 1000 lebih ketika lagi live. Jauh sekali dengan syekh-syekh ini, padahal ilmunya jauh lebih bagus, lebih tinggi syekh-syekh ini. Maka ketika antum pengen menuntut ilmu, jangan hanya terperdaya dengan kuantiti yang hadir atau yang menyimak. Jangan terperdaya dengan itu. Maka prioritaskan apa yang antum butuhkan dari ilmu ini. Ya alhamdulillah kalau banyak nonton, alhamdulillah. Banyak nyimak, alhamdulillah. Tetapi kita itu nonton ilmu bukan karena ini, tonton-tontonan ini bukan. Tapi kita ngambil manfaat gak? Jangan sampai kemudian karena banyak yang nonton kita hanya terperdaya dengannya dan kita terfokus dengan betapa ustadz ini terkenal, betapa hebatnya dia, hanya di situ fokusnya. Betapa hebatnya dia, betapa kibarnya dia, betapa usianya dia. Ya Allah. Ini banyak sebagian ulama, sebagian tulab ini terperdaya di jurang ini. Iya. Kalau nggak salah ada yang mau azan. Fadhal. Azan. Anak tadi nggak bisa berhenti ada ngomong kayak gini ya. Alhamdulillah teringat. Silakan diazankan. Mungkin ada yang mau dikubur mungkin. Azan Pak, fadhal. Jangan anak kan habis kajian masa anak juga yang azan. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Di sini dikatakan, saya pernah mendapatkan cerita tentang seorang pemuda saleh yang dengan keutamaan dari Allah, dia telah khatam menghafal Al-Quran dengan mendengarkan rekaman kaset. Masya Allah. Bisa kayak gitu? Iya, biar bercerita tentang dirinya. Jadi kalau bercerita tentang diri kita, tentang prestasi, tapi dimaksudkan dengannya untuk menginspirasi orang agar tergerak, maka insya Allah ini masuk man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Man dalla ala al-khair falahu fa ajruhu ka fa'ilih. Maka menunjukkan kebaikan, ya. Nah di sini ia bercerita tentang dirinya bahwa ia mendengarkan tilawah dari rekaman kaset Syekh Siddiq Al-Minshawi. Ini salah satu qari Mesir, ya, qari Mesir yang ahli langgam, segala langgam, ya. Itu era 80-an dan awal 90-an mungkin, atau mungkin 80-an, 70, 80. Ya, ini sezaman atau dengan beberapa qari Mesir yang ketika itu memang sangat booming. Al-Husari misalnya dan lain-lainnya dari qari yang Masya Allah. Ya. Siapa lagi ikhwan? Abdul Basit, Abdul Somad, ya, Masya Allah itu zamannya ketika itu. Ya, bukan Abdul Somad yang lain, ya. Iya. Antum jangan ketika disebut Abdul Somad kepikirannya ke situ mulu. Abdul Somad ada beragam, ada parfum Abdul Somad, juga ada Al-Qurashi, ya. Jadi iya, banyak nama orang Abdul Somad tuh ada, banyak, ya. Jadi mendengar Syekh Siddiq Al-Minshawi selama 2 tahun. Setiap selesai satu kaset ia mengulangnya kembali. Tuh, satu kaset selesai ulang. Berarti butuh berapa? Satu kaset itu berapa kira-kira? 45 biasanya. Side A 45, side B 45, ya kan? Kecuali yang versi long. 60 kadang-kadang tuh bisa. Ya, bisa 45 atau 60. Ya Masya Allah. Setiap selesai satu kaset, ia mengulangnya kembali sampai Al-Quran itu terucap dengan begitu mudah oleh lidahnya. 2 tahun. Bisa seperti itu. Bisa. Kalau kita bisa nggak? Ini tidak mustahil bisa terjadi juga pada diri Anda. Tapi atur waktu itulah. Ngatur waktu itu yang memang susah. Ya, sebenarnya bisa. Cuman memang nggak biasa aja. Ada aplikasi banyak di Android itu, aplikasi seperti Al-Quran. Ya. Yang kayak gini nih suratnya, yang kayak gini, mungkin sebagian punya ya. Yang
seperti ini, terus bisa diputar, nanti bisa berapa kali ulang, berapa dalam satu set berapa ayat, itu sebenarnya itu ana memakai metode seperti itu. Tapi memang lebih afdol adalah metodenya Imam Bukhari. Metode Imam Bukhari itu apa? Yaitu metode menenggelamkan pandangan di teks. Itu metode Bukhari. Ya. Karena pandangan itu bekerja, dia mengingat letak-letak dari huruf dan ayat, kata dan huruf dan ayat. Kemudian boleh dipakai juga dengan ini, sambil mendengar, itu lebih afdol sebenarnya. Tapi setiap orang memiliki thariqah munasibah li nafsih. Ya, setiap orang memiliki metode yang relevan dan cocok untuk dirinya, jadi nggak bisa dipaksakan. Ya. Ini tidak mustahil bisa terjadi juga pada diri Anda, tetapi aturlah waktu Anda dan aturlah kaset tersebut agar mudah didengar. Janganlah Anda mendengarkan kaset yang lain sebelum selesai dari satu kaset. Jika dengan satu rekaman kaset Anda belum dapat menghafalnya, maka ulangilah lagi, satu lagi, dua kali, atau berkali-kali. Jika Anda ingin mengetahui seberapa banyak waktu yang telah Anda sia-siakan, mau tahu berapa banyak waktu yang sia-siakan, perhatikanlah berapa rekaman kaset yang telah Anda dengarkan selama dalam perjalanan. Jika satu rekaman saja didengarkan dalam 1,5 jam, maka sebanyak itulah waktu yang telah Anda sia-siakan. Seseorang tidak menyadarinya kecuali setelah dimeringatkan. Aturlah waktu untuk mendengarkan pelajaran dalam perjalanan Anda. Jadi, perjalanan biasa dengan mobil misalnya. Ya, atur waktu untuk mendengarkan pelajaran kalau bisa. Safar, naik mobil, bis ataupun pesawat, atur MP3 yang akan antum dengar. Mungkin disesuaikan, boleh disesuaikan dengan konteks keadaan antum. Ada Ustadz Fulan membahas tentang adab-adab safar, dengerin. Atau antum safar dalam rangka apa? Dalam rangka mencari jodoh. Ya misalnya. Apa fikih nikah misalnya. Atau antum safar karena galau. Ada nggak orang safar karena galau, ikhwan? Hah? Ya ada-ada aja ya, banyak lah. Ya tanya aja di bis. Galau nggak mas? Iya, safar karena galau. Cari kajian obat kesedihan misalnya. Ada. Dengerin tuh di perjalanan. Ya, kemudian dengan meminta pada Allah Ta'ala, ya Allah, anta as-sahib fis safar, engkaulah teman dalam safar ya Allah. Maka alhamdulillah, enak safarnya, berkah safarnya. Ya. Aturlah waktu untuk mendengarkan pelajaran dalam perjalanan Anda. Apalagi jarak rumah jauh. Atau sering melakukan bepergian untuk bekerja dan berkunjung seperti Anda, ya, alhamdulillah. Berkunjung. Ke sate santri. Ya. Ke masjid lain, musola lain, di perjalanan dengerin kajian, atur kajian apa yang enak dipakai, atau enak didengar pada saat ini. Atau hari ini yang belum pernah dengar kajian apa. Iya. Dan juga pemetaan pikiran tentang disiplin ilmu itu penting. Antum harus tahu nih kitab di bidang apa. Misalnya, oh ini Ustadz ini membahas dakwah, antum perlu tahu ini bidang apa. Tazkiyatun Nufus. Oh ini Ustadz Fulan membahas kitab Matan Abi Syuja'. Berarti bidang apa? Fikih Syafi'i. Oh Ustadz ini membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba' misalnya. Bidang apa? Aqidah. Ngerti itu petanya akhirnya. Misalnya hari ini Anda tadi pagi udah bahas, di bidang akidah udah menyimak Qawaid Arba'. Maka insya Allah siang ini Anda pengen menyimak fikih salat di bidang fikih. Maka kemudian nyimak itu secara tematik boleh ya. Nyimak. Atur itu semua. Ya, mengunjungi famili, saudara seiman, membeli kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Lakukan hal ini terus-menerus. Ibaratnya jangan turun dari mobil kecuali setelah mendengarkan berbagai pelajaran bermanfaat. Ini karena di Saudi ini kemana-mana pakai mobil. Iya, coba kalau di Bekasi, jangan turun dari motor kecuali setelah mendengarkan berbagai pelajaran manfaat. Jadi naik kendaraan sambil dengar kajian atau murotal, itu macet itu nggak kerasa ya, kawan. Macet itu nggak kerasa. Sama seperti orang yang memberikan treatment terhadap macet dengan cara mendendangkan atau menyetel lagu-lagu nostalgia.
Iya. Waduh, macet nih. Mana macetnya berhenti gini lagi kayak parkiran gitu kan. Adalah hati yang luka. Ya. Ya tambah luka hati dia. Ya, payah. Mas ya. Antum ketawa tapi kok kayak ngantuk gitu. Saya menyebutkan hal ini karena rekaman kaset berbentuk CD dan semisalnya banyak terdapat di mana-mana. Ia menyimpan banyak ilmu. Seolah-olah ilmu para guru dan ulama kita tersimpan di dalamnya, tersimpan dalam handphone. Rekaman-rekaman tersebut dijual dengan harga murah. Enggak, ini gratis di handphone. Bahkan ada yang bisa di-download gratis dari internet. Dan kita semua dapat menggunakannya setiap saat, Masya Allah. Saya tahu bahwa banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat menghadiri majelis-majelis ilmu karena kesibukan mereka dan karena pekerjaan mereka. Maka seyogianya mereka mengganti hal tersebut dengan mendengarkan rekaman. Melalui rekaman itu dia akan mendapatkan manfaat yang banyak. Tapi tetap jangan tinggalkan majelis ilmu. Ana pernah ngomelin belakangan, ngomelin salah satu murid Ana. Beliau udah lama gak ikut kajian Ana. Antum kemana aja? Afwan Ustaz, tolong doakan Ana saat antum kenapa minta doain? Ikhtiar lah, usaha lah. Doakan apa? Doakan supaya Ana terhindar dari kemalasan Ana. Ya nggak bisa gitu, antum jalan yuk ke rumah yuk. Ikut ngaji. Afwan Ustaz, Ana selama ini dengerin live streaming Ustaz. Enggak, datang. Akhirnya datang, bisa dia datang. Dengan alasan kalau datang Ustaz, Ana nggak bisa nyatet karena lebih cepat kalau misalnya pakai live streaming atau rekaman, Ana bisa ngulang-ulang. Enggak. Ini alasan setan untuk menjauhkan seseorang dari majelis ilmu. Jadi jangan dengan beralasan adanya live streaming dan rekaman di YouTube Ana, kemudian nggak usah, nanti lihat aja rekamannya. Gak enak, ini berarti menunjukkan antum gak suka dengan ilmu pada hakikatnya. Coba lihat orang yang suka bola. Orang yang suka dengan tim yang dia suka itu. Misalnya antum suka apa? Tim favorit antum apa? Kayaknya kalau dari wajahnya sih Arsenal ini. Gak paham. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Ya, kalau antum suka satu tim sepak bola, senang dengannya, dibela-belain, datang atau nonton live-nya gitu langsung. Enggak nunggu highlight. Nah, yang nunggu highlight itu yang setengah-setengah ngefansnya. Iya. Atau yang memang enggak ngefans sama apa-apa, netral, tapi ya pengen aja ngelihat bola gitu. Ini highlight-nya enggak usah nonton live langsung. Jadi orang ketika suka, dia akan mengorbankan sesuatu untuk apa yang dia sukai. Kalau enggak mau mengorbankan apapun, maka omongannya suka dengan ini itu palsu. Karena kecintaan kita terhadap sesuatu akan mengorbankan, akan memberikan korban. Iya, itulah dunia seperti itu. Jadi melalui rekaman itu tetap memberikan manfaat yang banyak, tetapi bukan kalau misalnya bisa datang ke majelis langsung, rekaman itu hanya rekaman. Melainkan utamanya ke majelis langsung untuk mendapatkan berkahnya dan juga mendapatkan ilmu adab, ya, dan juga menyimak langsung itu juga lebih meresap. Nanti mungkin bisa murojaah di rumah hasil rekamannya. Itu insya Allah melotok, insya Allah begitu. Ya, jadi semoga ya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, para penuntut ilmu syar'i, para pekerja yang juga hartanya berkah, semoga dengan kajian ini bisa bermanfaat untuk menggugah hati kita untuk lebih semangat lagi menyimak ilmu, terutama asatidzah kita masing-masing udah punya banyak channel, ya enggak? Ya enggak? Masing-masing asatidzah ada channelnya kan? Nanti kalau habis subuh bisa berebutan tuh. Satu dari satu channel antar channel lain ya. Ya kan? Ada misalnya Ustadz Firanda live, Ustadz Aminul Baiz live, Ustadz Fulan live, Ustadz Fulan, banyak Ustadz Fulan, Ustadz live. Udah, antum sekarang pakai browser Google Chrome di laptop, buka aja semuanya. Iya. Buka aja semuanya. Ngomong tuh, semua Ustadz ngomong tuh. Iya, pas ditanya bini, lagi kenapa bang, ramai banget? Ustadz lagi pada berantem, bilang gitu. Iya. Enggak, pilih salah satu yang antum fokuskan, dengerin, udah, yang lain lupakan. Kalau bisa catat, alhamdulillah. Kalau antum misalnya pedagang, cari yang jual beli misalnya. Kalau antum lagi sedih, cari yang tazkiyatun nufus atau tauhid. Ya, kalau antum misalnya ada masalah dengan orang dalam masalah tauhid, mungkin cari tema yang sesuai dan relevan. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Dan ayo amalkan, jangan cuma disimak, didengarin, dilupakan. Amalkan setelah kita selesai dari kajian ini.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.